Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Indah Damayanti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, pembelajaran kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman semua pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait badan usaha dalam perekonomian. Nah, selanjutnya yaitu ada peta konsep. Di sini kita akan membahas mengenai konsep badan usaha, BUMN, BUMD, BUMS, serta peran dalam pembangunan ekonomi. Memasuki materi pertama yaitu pengertian badan usaha. Nah, badan usaha merupakan suatu satuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Adapun maksud dari kesatuan yuridis ekonomi merupakan individu maupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan ingin mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Nah, adapun ciri badan usaha yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan utama yang ingin dicapai adalah mencari keuntungan. Yang kedua, yaitu dalam proses pelaksanaannya membutuhkan modal dan tenaga kerja. Nah, seringkali kita memahami bahwa badan usaha dan perusahaan merupakan suatu hal yang sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan konsep antara badan usaha dengan perusahaan. Nah, badan usaha itu sendiri merupakan lembaga-lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat untuk melakukan kegiatan produksi atau tempat mengolah faktor produksi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada jenis badan usaha, di mana di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu lapangan usaha. Yang kedua yaitu kepemilikan, yang dimana lapangan usaha ini meliputi ekstraktif, agraris, industri atau manufaktur, perdagangan, dan jasa. Adapun kepemilikan yaitu meliputi BUMN, BUMS, BUMD. Nah, berdasarkan lapangan usahanya, di sini dibedakan menjadi 5. Yang pertama tadi yaitu badan usaha interaktif. Nah, di mana badan usaha ini merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya adalah mengambil langsung hasil alam atau memanfaatkan hasil alam yang tersedia dan langsung menjualnya. Yang kedua yaitu ada badan usaha agraris, yang dimana merupakan kegiatannya yaitu mengolah alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Terus yang ketiga yaitu ada badan usaha interaktif atau manufaktur, yang dimana merupakan badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Terus yang keempat yaitu ada badan usaha perdagangan. Nah, di mana merupakan badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, tanpa mengubah bentuk barang yang dijual. Nah, jenis usaha ini juga merupakan kegiatan jual beli. Nah, terus yang terakhir yaitu badan usaha jasa. Nah, di mana merupakan badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa atau menjual skill kemampuan kepada konsumen. Nah, sepertinya di sini jasa laundry dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kepemilikan usaha. Nah, berdasarkan kepemilikannya, badan usaha ini dibedakan menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, di sini yang pertama yaitu ada badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Nah, poin pertamanya yaitu pengertian dari BUMN, di mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Nah, badan usaha milik negara ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan BUMN. Nah, BUMN ini mempunyai tujuan, di sini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua yaitu mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum. Berapa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Terus yang keempat yaitu menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang terakhir yaitu yang kelima, menjadi aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada jenis BUMN. Nah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terdapat dua jenis BUMN, yaitu yang pertama perusahaan perseroan atau yang disebut dengan persero, yang kedua yaitu perusahaan umum atau yang disebut dengan perum. Nah, di mana perusahaan perseroan atau yang disebut dengan persero ini merupakan bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Nah, yang tujuan utamanya yaitu mengejar keuntungan. Nah, contoh dari BUMN ini yaitu BUMN Perseru yaitu diantaranya adalah PLN, PT KAI, dan Bank Mandiri. Adapun perusahaan umum atau yang disebut dengan perum ini merupakan seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Nah, maksud dan tujuan berdirinya perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk memanfaatkan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan yang sehat. Nah, di sini contoh yaitu pengadaian dan perumbulok. Poin selanjutnya yaitu ada peran BUMN dalam perekonomian. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa secara umum peran BUMN adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen dan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektor maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu. Nah, dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ini memiliki peranan sebagai berikut. Di sini ada 3 peran. Yang pertama yaitu berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, peran BUMN ini dirasakan semakin penting sebagai pelapor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati pihak swasta. Yang kedua yaitu ada BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Terus poin yang ketiga yaitu BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Nah, pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos, dan telekomunikasi, ada juga transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. Di sini juga ada keunggulan dan kelemahan BUMN. Nah, adapun keunggulan BUMN
Di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama, beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, yaitu menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga, yaitu memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Selanjutnya yaitu ada kelemahan BUMN, di mana di sini ada 4 yang pertama yaitu kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Yang kedua, manajemen kurang profesional. Yang ketiga yaitu penentuan keputusan lambatnya karena panjangnya birokrasi dalam pemutusan perusahaan. Terus yang terakhir yaitu seringkali sulit memperoleh keuntungan. Bahkan terkadang perusahaan BUMN ini mengalami kerugian. Berdasarkan kepemilikan usaha yang kedua, yaitu badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMD. Nah, poin pertama yaitu pengertian BUMD. Adapun landasan operasional yang digunakan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha milik daerah yang disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, adapun yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan itu sendiri adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Nah, setiap daerah baik tingkat pemerintah, kota atau kabupaten maupun provinsi dapat mendirikan BUMD. Nah, pendidikan BUMD ini diatur oleh dalam peraturan daerah atau yang disebut dengan Perda. Poin yang kedua yaitu tujuan badan usaha milik daerah. Nah, BUMD di sini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Terus yang terakhir yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya yaitu ada jenis BUMD. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 5, jenis BUMD ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, yaitu perusahaan perseroan daerah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Yang kedua yaitu perusahaan umum daerah BUMD atau yang disebut dengan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Nah, poin selanjutnya yaitu ada peran BUMD dalam perekonomian. Dan di sini ada keunggulan dan kelemahan BUMD. Nah, kita bahas yang peran BUMD dalam perekonomian terlebih dahulu. Di sini ada 3 peran. Yang pertama yaitu sumber pendapatan daerah. Yang kedua, penyediaan barang dan atau jasa bagi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi daerah. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan BUMD yaitu BUMD ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang sama dengan BUMN yang sudah diterangkan di BUMN tadi.
Nah, selanjutnya berdasarkan kepemilikan usaha yang ketiga, yaitu ada badan usaha milik swasta atau yang disebut dengan BUMS. Nah, di sini ada definisi BUMS, yaitu badan usaha milik swasta ini atau yang disebut dengan BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Nah, adapun tujuan utama berdirinya BUMS ini adalah mencari keuntungan pribadi bagi pemiliknya. Akan tetapi keberadaan BUMS memberikan dampak yang baik bagi perekonomian karena BUMS memberikan pajak bagi negara. Nah, dengan tingginya hasil usaha dari BUMS, maka pajak yang dibayarkan pada pemerintah juga akan semakin tinggi. Hal ini berdampak pada pendapatan pemerintah yang akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada jenis BUMS. Nah, di sini terdiri dari 4 jenis badan usaha milik swasta atau yang disebut dengan BUMS. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua yaitu perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT, yang ketiga ada firma, yang keempat yaitu ada CV. Nah, yang kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu perusahaan perseorangan. Nah, di mana perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang dan modalnya berasal dari harta pribadi. Mendirikan perusahaan perseorangan ini sangatlah mudah karena tidak perlu membuat akte pendirian. Contohnya dari perusahaan ini adalah rumah makan dan laundry. Terus yang kedua yaitu ada firma atau yang disebut dengan FA. Nah, di mana persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan nama dan modal bersama. Nah, persekutuan ini juga dikelola secara bersama-sama karena pemilik dan pelaksana usaha ini bersama. Maka setiap kebijakan yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan para pemilik. Nah, apabila nanti perusahaan memperoleh keuntungan dan kerugian, kedua belah pihak itu sama-sama menanggungnya. Yang ketiga yaitu ada persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. Nah, di mana persekutuan komanditer ini didirikan oleh beberapa orang. Dalam persekutuan ini, pendiri dibagi menjadi suku aktif atau yang disebut dengan komplementer dan suku pasif atau yang disebut dengan komanditer. Nah, suku aktif ini adalah sekelompok orang yang mengelola badan usaha, sedangkan sekutu pasif adalah sekelompok orang yang hanya menyerahkan modal dan tidak turut campur dalam pengelolaan usaha. Terus yang terakhir yaitu ada perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT, di mana perusahaan ini yang didirikan oleh beberapa orang, perbedaan hukum dan modalnya berbentuk saham. Nah, pemilik modal tersebut terbesar dalam suatu PT ini memiliki pengaruh yang besar dan akan mendapatkan laba usaha yang paling besar dibandingkan pemilik modal lain. Nah, selanjutnya yaitu ada peran BUMS dalam perekonomian. Nah, tujuan utama BUMS ini adalah mencari keuntungan. Selain untuk mencari keuntungan, BUMS ini juga memiliki peranan yang sangat besar untuk perekonomian. Nah, adapun peranannya yaitu sebagai berikut. Di sini ada 8 peranan BUMS. Yang pertama yaitu sebagai penggerak perekonomian. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang keempat, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Yang kelima, membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja baru. Yang keenam, yaitu membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh BUMN. Terus peran yang ketujuh yaitu membantu pemerintah dalam pendapatan negara dengan membayar pajak. Terus yang terakhir yaitu
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini juga ada keunggulan dan kelemahan BUMS. Nah, keunggulan BUMS yaitu yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua membuka lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan penerimaan pajak nasional, yang keempat cepat dalam mengambil keputusan dalam perusahaan, yang terakhir yaitu penyedia barang dan jasa. Adapun kelemahan atau yang disebut dengan kekurangan BUMS yaitu ada dua. Yang pertama yaitu terlalu mempentingkan laba sehingga kurang memperhatikan lingkungan. Yang kedua yaitu kesulitan mendapatkan laba. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan badan usaha. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengolahan BUMN dan BUMS. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan BUMN ini yaitu meliputi yang pertama, tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial walaupun dibenarkan mencari keuntungan. Yang kedua yaitu sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu pemerintah aktif mengatur kebijakan maupun teknisnya. Yang keempat, selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka badan usaha milik negara ini terus berlanjut. Terus yang kelima, yang terakhir yaitu jenis usahanya bersifat tetap, yang terdiri atas perum dan persero. Nah, di samping ini juga ada prinsip-prinsip pengolahan BUMS. Nah, di mana di sini ada 6. Yang pertama yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh untuk membangun usaha agar lebih besar dengan tidak mematikan usaha kecil. Yang ketiga yaitu bentuk badan usaha disesuaikan dengan besarnya modal dan keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, modal dan pengelolaan usaha diatur oleh swasta. Yang kelima yaitu pelaksanaan usahanya terus-menerus untuk menjamin kontinuitas perusahaannya. Terus yang terakhir, yang keenam yaitu untuk mengembangkan usahanya dapat mengadakan kerjasama dengan pihak asing. Selanjutnya yaitu ada peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, di sini perannya ada peran BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, peran yang pertama yaitu peran BUMN. Di sini ada 6 peran. Yang pertama yaitu BUMN memberi pelayanan kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu BUMN dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta. Yang ketiga, BUMN sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Yang keempat, di sini ada memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dengan dibukanya lowongan kerja di beberapa BUMN akan lapangan kerja baru. Yang kelima, yaitu penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. Yang keenam, ada menjadi stabilisator perekonomian. Terus yang kedua yaitu ada peran BUMS. Di sini ada 4 peran. Yang pertama yaitu membantu pemerintah membuka cabang produksi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Yang kedua membantu pemerintah dalam ekspor non-migas. Yang ketiga sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Yang keempat, yang terakhir yaitu membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Ada yang terakhir peran BUMD. Di sini ada 4 peran. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah dari penerimaan pajak daerah setempat akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Misalnya di daerah
di daerah setempat ada produk unggulan. Nah, terus yang ketiga yaitu memperoleh kesempatan kerja daerah, membuka kesempatan kerja penduduk daerah setempat. Yang terakhir yaitu mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasilnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kesimpulannya yaitu badan usaha adalah mitra pemerintah dalam membangun perekonomian suatu negara. Tak hanya itu, badan usaha ini juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan nilai ekspor. Nah, makin maju badan usahanya, kian besar peluang kesempatan kerja bagi seluruh warga negara. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dari eh, materi badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.